Halo Kak Amel, Halo, kami berempat ini adalah mahasiswa UPN yang berjurusan dari Teknik Informatika. Kami mendapatkan tugas buat apa itu namanya Kak, implementasikan web kepada masyarakat, terutama penyandang autisme di SLB Bina Gita. kan dulu ya. Perkenalkan nama saya Azaria Salamidura dan ini teman-teman saya. Saya Larwan Saputra. Saya Noval Siti dan saya Nikolaus Narendra Lianto. Sebelumnya kalau dari kakak sendiri, ini kakaknya dari mana ya Kak kalau boleh tahu? Perkenalkan, nama aku Amelia Sabila, biasa dipanggil Amel. Untuk sekarang, eh, aku sendiri sedang menjadi guru di Sekolah Khusus Autis atau SLB Bina Agita. Dan untuk sekarang, aku mengajar anak autis di kelas 6 SD, dua orang, atas nama Hamim dan Zidni. Begitu. Sekarang kita ingin mendemokan bagaimana sih cara kerja web kita. Kan kemarin udah ya Kak di apa namanya? Di muridnya langsung. Sebelum masuk ke demonstrasi videonya, izinkan saya mempresentasikan terlebih dahulu tentang proyek apa yang kami bikin. Jadi kami itu mengimplementasikan sistem AAC berbasis website untuk mendukung komunikasi anak autistik. Sebelumnya, apa itu AAC? Jadi AAC atau kepanjangannya Augmentative and Alternative Communication adalah pendekatan komunikasi yang membantu individu yang mengalami hambatan dalam komunikasi verbal. Nah, AAC sering digunakan untuk menambah atau menggantikan ucapan agar seseorang dapat menyampaikan kebutuhan, ide, dan perasaannya. Kemudian, bagaimana desain dan fitur prototipe website kami. Jadi, website kami ini menyediakan fitur dasar seperti pemilihan gambar berdasarkan kategori, terus penyusunan pesan sederhana, serta output audio untuk memperkuat makna gambar. Desainnya mengutamakan kontras warna yang jelas, jumlah elemen visual yang minimal, tata letak yang mudah diikuti, dan penggunaan gambar yang realistis. Nah, langsung saja lanjut ke video demonstrasinya. Masak makan Makan apa? soto. Soto. Loh, aku tadi pagi sudah makan soto. Iya. Sama tos. Dan geprek tak geprek. Ayam geprek. Ada Ayam geprek. Pencet save. Nah, kan udah nih. Terus kamu pencet yang ini. Add. Nah, terus kamu tambahin nih yang tadi. Ini bukan biru kan udah. Ini. Saya kira maunya biru kan. Terus klik. Yap. Terus pencet nih juga. Terus enter. Enter, Syah. Enter. Pencet enter ya. Nah. Terus lihat nih, lihat di gambar-gambar. Nah, saya kira mau yang mana kebabnya? Mana, Syah? Wah. Oh iya, Mau boleh. ingin main Nah. sepeda. Oh, menanti. Hah? Dipencet dua kali gini. Dua. Ini makan MBG Nih, ya. kebabnya mau yang ini? Ini. Dipencet gini, tek gitu. Nah, pelan-pelan. Coba. Saya kira pelan-pelan ya. Iya. Di ini dulu. Mau MBG. Di atas. Jelas. Coba cari ulang lagi, ulang lagi. Kebab, Syah. Ketik kebab. Ketik kebab di sini. Diarahin dulu. Oh, MBG ya? Wajib nih. Bisa lagi. Tapi ini. Nih. Udah belum ya geprek. Aduh, benar sini. Bentar ya. Mau ini. Bentar. Ini dipencetnya kayak gini. Ini. Iya. Jadi gambar. Tapi ngejar per hurufnya bisa. Tapi kalau udah masuk suku kata, mereka belum bisa. Nah, habis itu kita ke sesi tanya jawab nih Kak. Silakan Niko. Ya Niko. Baik, Kak, izin bertanya ya. Tadi kan sebelumnya kami udah pernah mendemokan. Nah, menurut Kakak sendiri, program kami itu bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Apakah tampilannya sudah bagus? Oke, baik.
Aku ini ya izin menjawab ya dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Jadi kalau untuk menurut aku sendiri, apakah dari aplikasi kalian itu udah bagus? Kalau untuk menurut aku dan untuk muridku, karena kan kemarin kalian juga mempraktekkannya dengan dengan muridku. Menurutku sudah bagus. Karena secara audio juga sudah jelas, terus kemudian secara gambar juga gambarnya jelas berbeda-beda dan sudah merepresentasikan kalimat atau kata yang udah mau kalian sampaikan gitu. Dan sebenarnya menurutku yang paling em, aku soroti dan yang paling unggul di aplikasi kalian itu karena ada sectioningnya itu tadi. Jadi karena kalian sudah membuat misal kayak tadi makanan terus habis itu udah disectionin ke sayur-sayur, terus ke buah, ke itu. Nah, itu menurutku adalah salah satu hal yang apa ya paling bagus menurutku karena memang anak autis kan perlu jelas. Jadi kalau misalnya mereka itu harus menjelaskan sesuatu atau menerima instruksi itu kan harus ada kejelasan. Jadi kalau misalnya memang buah ya buah apa gitu. Pembagiannya tidak bisa yang secara cuma general aku mau makan gitu. Nah, kalau misalnya tidak diarahkan mereka biasanya tidak tidak bisa merespon sesuai ekspektasi gitu. Nah, jadi menurut aku ya aplikasi ini memang sudah bisa diterapkan secara nyata ke autis langsung karena kemarin juga kalian udah presentasi dan mempraktekkan juga ke anak. Jadi menurut aku juga sudah ada buktinya juga kalau misalnya aplikasi kalian tuh bisa berjalan dengan baik gitu. Gitu sih menurutku. Jadi secara garis besar memang sudah bagus dan sudah bisa diterapkan secara nyata. Oke Kak, terus ada lagi nih pertanyaan dari Niko. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, gimana harapan Kakak terkait program kami ini? Jadi apakah program kami ini bisa membantu dalam jangka panjang gitu? Misal diterapkan dalam kelas untuk membantu adik-adik dalam sesi belajar mengajar gitu. Jadi itu aja Kak. Bagaimana harapan Kakak gitu tentang program kami? Apakah bisa diimplementasikan ke depannya? Oke, mungkin seperti yang sudah aku sampaikan tadi, karena realisasinya sudah ada dan sudah ada bukti bahwa sebenarnya aplikasi kalian itu sudah kompatibel, sudah aksesibel untuk bisa diterapkan kepada anak-anak autis, utamanya murid-murid kami yang ada di SLB Bina Anggita. Jadi menurut aku harapannya sih pada akhirnya aplikasi kalian ini tidak hanya diterapkan untuk anak-anak autis di sekolah kami aja, tapi bisa juga diterapkan untuk murid-murid atau mungkin individu-individu yang memiliki kebutuhan autis juga di sekolah lain atau mungkin di lingkungan lain, di daerah lain itu. Sebenarnya misalnya aku pribadi, harapannya sih ini juga aplikasinya tidak hanya diterapkan untuk anak autis aja, tapi juga bisa diterapkan untuk individu-individu disabilitas lain yang mungkin memiliki kesulitan dalam verbal gitu. Karena kan ini memang fokusnya untuk anak-anak yang belum bisa menyampaikan secara verbal gitu kan, belum bisa ngomong gitu kan istilahnya. Gitu kan. Jadi harapan ke depannya mungkin itu sih dengan ya tentunya nanti akan berbagai catatan lain ya karena kan kalau misalnya dari karakteristik karakteristik autis dan karakteristik dari individu yang lain pasti berbeda. Tapi karena kalian mulai dari autis, menurutku untuk akhirnya bisa diterapkan ke individu dengan kebutuhan yang lain akan lebih mudah karena kan autis sebenarnya lebih kompleks daripada disabilitas yang lain gitu. Oke Kak, makasih Kak. Ini untuk sesi tanya jawabnya kita ambil dua aja ya Kak. Terus habis itu kita mau testimoni nih Kak. Kalau di rate dari 1 sampai 10, menurut Kakak itu berapa dan kenapa? Oke, kalau dari aku rate-nya secara keseluruhan itu 8 Itu kenapa Kak? karena ada karenanya jelas jawabannya jelas kok. Jadi em, sudah bagus. Terus secara implementasi juga sudah bagus. Dan eh, kalau misalnya merujuk dari apa yang sudah kalian praktekkan kemarin juga hasilnya juga positif arahnya gitu kan. Tapi kenapa aku kasih 8? Karena ya lagi-lagi aku kan udah menyampaikan kalau misalnya anak autis itu kan punya karakteristik yang sangat unik dan berbeda-beda. Jadi spektrumnya sangat luas. Dan itu pun juga berlaku sama
kemampuan-kemampuan mereka di setiap individu masing-masing gitu. Mungkin untuk kemarin kalian menerapkan ke anak-anak, ada 4 ya kemarin, ada 4 murid yang kemarin itu mungkin bisa karena kan mereka memang secara akademik sudah bagus, secara komunikasi juga mereka dasarnya sudah ada gitu. Nah, cuman ketika ini nanti akan diterapkan untuk autis yang mungkin punya kemampuan yang di bawah mereka, jadi mungkin kayak komunikasi mereka belum mengenal sama sekali, jadi harus diajarkan dari awal gitu. Nah, itu ada beberapa, jadi pasti PR-nya akan lebih banyak gitu kan. Nah, jadi menurutku kalau misalnya boleh ngasih masukan, artinya nanti butuh ada, misalnya kalian pengen menerapkan ini, misal targetnya sekarang bisa diterapkan di sekolah kami, itu di Sisbad. Kalau misalnya mau diterapkan dan berharap guru-guru itu menyampaikan secara pribadi bisa digunakan bagi guru masing-masing gitu, tidak perlu ada kaliannya. Berarti kalian bisa kasih sosialisasi secara mendalam tuh, atau mungkin kalian bisa bikin guidebook terkait ini cara kerjanya seperti apa, terus mulai dari em, fitur-fiturnya di aplikasi kalian itu seperti apa, cara penggunaannya seperti apa gitu, biar nanti bisa disesuaikan dengan muridnya masing-masing gitu. Karena sebenarnya aplikasi kalian ini juga hitungannya sangat dibutuhkan di sekolah kami karena kan masih banyak murid-murid yang memang mereka masih butuh perkembangan komunikasi gitu. Nah, dan untuk akhirnya bisa membantu anak-anak mengembangkan komunikasinya mereka, mungkin nanti di awal tuh harus dijelaskan dulu cara pakainya seperti apa, lagi untuk muridnya ya. Jadi misalnya ini ada fiturnya aku tuh ini gitu. Kadang-kadang kan mereka kalau lihat gambar aja juga belum belum bisa mengerti gitu. Itu tuh sebenarnya gambar apa. Jadi kan harus dipraktekkan secara langsung dari gurunya atau dari kaliannya gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan ada fitur aku mau makanan gitu. Makanan kalian harus menunjukkan makanan tuh kayak gimana gitu. Atau enggak sayur tuh bentuknya seperti apa secara nyata gitu supaya mereka tuh mengerti bahwa oh kalau yang gambar ini itu tuh maksudnya ini, kalau yang gambar ini maksudnya ini gitu. Terus ada beberapa juga murid yang memang mereka tuh tahu belum tahu secara mandiri gitu keinginannya mereka tuh seperti apa. Jadi kan ketika anak-anak ini belum punya keinginan secara mandiri, secara pribadi dari mereka, misal kalau yang kemarin kan mereka yang berempat ini kan memang sudah tahu, misal kayak mau makan sayur, mau naik sepeda gitu kan itu sudah ada dari mereka sendiri, mereka yang memilih. Tapi kalau misalnya anak-anak yang belum, itu kan pada akhirnya masih harus diarahkan gitu. Kalau misalnya, jadi harus dijelaskan, ini tuh makan, tuh. Kalau misalnya kamu mau makan, kamu pencet mau makan, tuh. Ini, kamu makan, sekarang makan, ini makan, tuh. Jadi ya pada akhirnya butuh apa ya? Butuh guide apa tuh? Guide itu apa? Arahan yang lebih ya panduan yang lebih rinci terkait bagaimana cara menggunakannya supaya nanti yaitu sih sesuai sama target dan harapan dari aku ke depannya kalau misalnya itu aplikasi bisa diterapkan secara lebih luas lagi gitu. Tapi secara secara general 8/10 jadi hitungannya sudah bagus. Makasih Kak atas saran dan pendapat Kakak tadi. Jadi mungkin secara garis besarnya program kami bisa diterapkan, asalkan harus ada tambahan sosialisasi dan pendamping dari gurunya untuk menggunakan aplikasinya ya Kak. Mungkin segitu aja Kak pertanyaan dari kami dan terima kasih juga testimoninya. Terima kasih juga udah meluangkan waktu Kak. Ya, kami dari Kami dari mahasiswa UPN mengucapkan terima kasih atas kunjungan, mungkin waktunya yang sudah diberikan, sudah memberikan sampel-sampelnya untuk anak-anak autisme. Kami sudah disanjung dengan baik, sudah diberikan waktu untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir ya. Kak. Demikian atas waktunya, mungkin saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Benar-benarnya.
Kami juga terima kasih banyak kepada teman-teman dari UPN karena sudah datang ke sekolah kami dan mau menguji cobakan aplikasi yang kalian kembangkan kepada kami. Dan itu pada akhirnya juga jadi apa ya pengalaman baru buat kami juga dan insight baru untuk kami juga. Ya, jadi saya sebagai aku pribadi sebagai guru dari Sekolah Khusus Autis Bina Anggita mewakili guru-guru dan anak-anak dari Sekolah Khusus Autis Bina Anggita juga mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mau dan sudah berkenan datang ke sekolah kami. Ditunggu kapan-kapan kesininya lagi. Mungkin sekian saja Kak wawancara dari kami. Dadah Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Dadah, Bye. semangat. Udah. Yuk berdoa dulu. Bismillah.